Oke, halo teman-teman semua. Saya Yusa Putra Dika dengan NIM 6211421068 akan menjelaskan tentang ruang lingkup jurnalistik. Sebelumnya, mari kita cermati dulu peta berpikir berikut ini. Yang pertama, ruang lingkup jurnalistik terdiri dari dua, yaitu news dan views. News terdiri dari dua bagian lagi, yaitu straight news dan feature news. Straight news terdapat tiga bagian juga, yang bernama matter of fact news, interpretative report, dan reportage. Feature news terbagi menjadi 6 bagian, yaitu human interest feature, historical feature, biographical feature, travel feature, how to do feature, scientific feature. Sedangkan pada bagian views dibagi menjadi 4 bagian, yaitu editorial, special article, column, dan feature article. Kita masuk ke bagian news. News adalah berita, yakni penyajian kumpulan bahan keterangan informasi atau laporan mengenai peristiwa atau kejadian yang terbaru dan aktual. News terdiri dari dua bagian, yaitu straight news dan feature news. Straight news adalah berita langsung, tidak berbelit-belit, serta mengutamakan nilai aktualitas. Berita jenis ini harus memenuhi unsur 5W plus 1H secara ketat dan harus cepat-cepat. Biasanya straight news ini bersifat objektif. Straight news ini terdiri jadi 3 bagian juga, yaitu matter of fact news, interpretative report, dan reportage. Matter of fact news adalah berita yang hanya mengumumkan fakta utama yang terlibat dalam suatu peristiwa itu saja. Sedangkan berita interpretative report berfokus pada sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa yang bersifat kontroversial. Yang ketiga adalah reportage. Reportage adalah pemberitaan suatu peristiwa, pernyataan, keterangan, pendapat, atau ide melalui teknik liputan langsung ke tempat kejadian, wawancara, atau studi literasi. Selanjutnya kita beralih ke feature news. Feature news merupakan tulisan khas yang menggabungkan unsur jurnalistik dengan unsur sastra, serta dapat mengabaikan segala aktualitas. Biasanya feature news ini bersifat subjektif. Contoh-contoh feature news adalah yang pertama ada human interest feature. Biasanya feature ini untuk menarik minat insani. Biasanya human interest feature ada dalam gosip dan lain-lain. Yang kedua ada historical feature. Contohnya adalah sejarah kota Semarang. Yang ketiga ada biographical feature. Contohnya adalah biografi kehidupan Nelson Mandela. Yang keempat ada travel feature. Contohnya wisata jalan-jalan ke Sambokong. Yang kelima ada feature yang mengajarkan keahlian, yaitu how to do feature. Biasanya sebagai contoh cara membuat mainan tradisional, cara membuat meja makan, dan lain-lain.
Yang keenam ada feature ilmiah atau scientific feature, yang biasa sebagai contohnya reaksi bahan kimia jika terkena api, nah seperti itu dan lain-lain. Yang kedua kita masuk views. Views adalah opini atau pandangan dapat mengenai suatu masalah, kejadian atau peristiwa. Nah, views ini terbagi menjadi 4, yaitu editorial, special articles, column, dan feature articles. Editorial adalah opini berisi pendapat atau sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbit terhadap persoalan aktual, fenomenal atau kontroversial yang berkembang di masyarakat. Yang kedua ada special articles, merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk informatif, persuasif, dan rekreatif. Yang ketiga ada kolom, merupakan opini singkat seseorang yang lebih banyak menekankan aspek pengamatan dan pemaknaan terhadap suatu persoalan atau keadaan yang terdapat atau terjadi di dalam masyarakat. Yang terakhir ada feature article, merupakan tulisan-tulisan mengenai suatu keadaan, kejadian, sesuatu hal, seseorang, sesuatu pikiran, sesuatu ideologi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Selamat pagi, salam olahraga.